Halo siswa-siswi Bu Ersa, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tentunya kalian sehat-sehat ya, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini dengan semangat dan juga fokus. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang mengelola informasi dalam ceramah, khususnya mengidentifikasi unsur-unsur dan juga isi informasi aktual dalam ceramah. Ada dua tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran ceramah hari ini. Yang pertama adalah kita memahami informasi dan permasalahan dalam ceramah. Dan yang kedua, kita akan menemukan informasi dan juga permasalahan aktual yang ada dalam ceramah. Tapi sebelumnya, kita akan kenali dulu berbagai kegiatan penyampaian di depan umum atau di depan banyak orang atau juga khalayak. Di sini Ibu memberikan pidato, ada juga khotbah, dan juga ada saya. Kenapa? Nah, daripada penasaran, kita belajar satu persatu. Kita kenali satu persatu mulai dari pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan penyampaian di depan umum atau di depan khalayak tentang sesuatu yang umum. Jadi materi yang disampaikan adalah sesuatu yang umum. Kemudian yang kedua ada khotbah. Khotbah di sini merupakan penyampaian informasi, wawasan, pengetahuan yang khususnya dalam kegiatan keagamaan atau berkait dengan aspek keagamaan. Dan yang terakhir itu ada saya. Kenapa saya ya? Jadi di sini ada sebuah cerita sesuai dengan pengalaman Ibu, bahwa ketika Ibu duduk di bangku SMA sama seperti kalian, teman Ibu ada yang dinasehati oleh guru. Tiba-tiba teman Ibu bilang kalau itu adalah ceramah. Ada kata-kata seperti ini, "Yah, guruku ceramah." Dari cerita ini kita dapat memberikan definisi bahwa ceramah merupakan pemberian informasi, penyampaian informasi, wawasan, pengetahuan aktual di umum atau di depan khalayak yang disampaikan adalah sesuai dengan bidang penceramah. Kemudian dalam ceramah itu ada unsur-unsur. Ada yang sudah tahu apa unsur-unsur dari ceramah? Ya, tentunya dalam ceramah itu ada penceramah. Penceramah adalah orang yang menyampaikan ceramah atau memberikan informasi, memberikan pengetahuan dan juga wawasan. Bedanya dengan kegiatan yang lainnya, misalnya pidato dan khotbah, dalam ceramah ini secara khusus penceramah harus menekuni di bidangnya. Jadi penceramah memberikan informasi sesuai dengan bidang yang ini ditekuni atau dilakukan atau sedang dijalani, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mendengarkan informasi, menerima wawasan dan juga pengetahuan dari penceramah. Kemudian yang ketiga adalah materi. Materi adalah sebuah informasi apa yang akan disampaikan atau wawasan pengetahuan apa yang akan diberikan kepada para pendengar. Kemudian yang keempat ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian informasi, penyampaian ceramah kepada pendengar di sini. Yang kelima ada media ceramah. Media ceramah adalah alat atau sarana apa yang akan digunakan untuk menyampaikan ceramah. Misalnya bisa televisi, bisa melalui YouTube, atau juga bisa melalui saat ini sedang maraknya TikTok, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang informasi aktual dalam ceramah. Informasi aktual dalam ceramah itu ada informasi berdasarkan fungsi. Jadi di sini informasi bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi yang disampaikan dalam ceramah, yaitu ada edukatif,
ada persuasif, dan juga ada rekreasi. Informasi berdasarkan format penyajian, sama seperti media. Jadi format penyajian adalah ceramah yang disampaikan bisa berupa tulisan, bisa berupa video, atau juga bisa secara langsung secara lisan, seperti itu. Kemudian ada juga informasi berdasarkan tempat kejadian. Artinya di sini lokasi juga berpengaruh pada apa yang akan dibicarakan. Nah, dari pembelajaran ceramah hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum, di depan banyak orang, di depan khalayak, tentang informasi, wawasan, pengetahuan sesuai bidang penceramah. Jadi, baik penceramah, pendengar, dan juga materi harus berkesinambungan atau harus saling berkaitan. Kemudian dalam ceramah ada unsur-unsurnya, yaitu ada penceramah, pendengar, materi, metode ceramah, dan juga media ceramah. Dan juga ada informasi-informasi aktual, seperti informasi berdasarkan fungsi, berdasarkan format penyajian, berdasarkan kepentingan, dan juga bisa berdasarkan bidang kehidupan. Dari sini sudah paham apa itu ceramah? Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini tentang pembelajaran ceramah. Semoga siswa-siswi di sini yang sudah belajar tentang ceramah dan informasi aktual dalam ceramah dan mulai menekuni satu bidang, kalian bisa menjadi penceramah, bukan hanya sampai di pendengar saja. Baiklah, terima kasih, selamat pagi, dan jangan lupa terus belajar.